Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arika Akbar dari kelas 12 TPM 1. Di dalam video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan tentang penyelesaian limit fungsi aljabar. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, mari kita masuk ke dalam materi penyelesaian limit fungsi aljabar, yang dimana X mendekati A. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bilangan yang diizinkan dan bilangan yang tidak diizinkan. Bilangan yang diizinkan, yang pertama itu ada A per B sama dengan K. K itu adalah bilangan rasional. Yang kedua, itu adalah K. K sama dengan bilangan real. Ya, jadi K itu maksudnya adalah bilangan asli. Yang ketiga itu adalah K per 0. K per 0 ini sama, hasilnya itu sama dengan tak hingga. Nah, ini adalah lambang tak hingga yang bentuknya seperti spiral, ya, seperti ini. Kemudian yang keempat itu adalah K dikali 0 sama dengan 0. Yang kelima, 0 per K sama dengan 0. Yang keenam, yang terakhir itu adalah K dikali tak hingga sama dengan tak hingga juga hasilnya. Nah, kemudian bilangan yang tak diizinkan itu yang pertama ada 0 pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 1 min 1, atau bisa dijabarkan seperti ini, sama dengan 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1. Nah, sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini disebut bilangan tak tentu atau bentuk tak tentu, ya. Bilangan tak tentu. Tak tentu. Nah, ya, bilangan tak tentu. Yang kedua itu ada bilangan 0 per 0. Nah, ini sama saja dari penjabaran dari 0 pangkat 0 atau 0 pangkat 1 min 1. Yang ketiga itu ada tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, tak hingga dikurangi tak hingga ini ya kita tidak tahu hasilnya berapa. Hasilnya itu sama aja tak hingga, tak terhitung. Jadi bilangan yang tidak diizinkan. Nah, yang keempat ini tak hingga dibagi tak hingga. Hingga dibagi tak hingga. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi kita tidak tahu hasil jelasnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke rumus penyelesaian limit fungsi aljabar X mendekati A. Nah, di sini yang pertama ada rumus substitusi langsung. Nah, penyelesaian rumus substitusi langsung ini kita coba langsung ke dalam contoh soal. Yang pertama, kita mempunyai soal limit 2x kuadrat ditambah 2x mendekati 2. Nah, ini lim ini adalah lambang dari limit, disingkat menjadi lim. Oke, kita langsung masuk ke penjabarannya atau penyelesaiannya. Kita tulis dulu di sini jawab. Nah, kita tulis lagi soalnya di sini limit 2x kuadrat plus 2x mendekati 2. Di sini kita tulis lagi soalnya limit 2x kuadrat plus 2x mendekati 2. Nah, di sini kita tahu x mendekati 2 dan di sini ada 2x kuadrat. Jadi langsung kita masukkan saja x mendekati 2 ini dimasukkan ke dalam x kuadrat ini. Jadi bawahnya sama dengan
2 dikali 2 ditutup kurung pangkat 2 ditambah 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dihasilkan dari X mendekati 2 ini. Karena di sini X, di sini X, dan X yang mendekati di sini adalah 2. Maka kita masukkan menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2. Ini sama dengan bawahnya, sama dengan, kita tulis lagi, 2 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi hasil dari limit 2x kuadrat plus 2x mendekati 2 itu adalah 10. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua dari rumus tadi ya, substitusi langsung. Nah, jadi contoh yang kedua ini kita mempunyai limit x plus 2 dibagi x min 4 x mendekati 1. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama tadi itu, tinggal kita masukkan x atau ganti x ini dengan angka 1. Oke, kita tulis dulu di sini di bawahnya. Kita tulis langsung aja ya. Sini jawab, kita singkat saja biar lebih cepat. X nya langsung kita ganti saja dengan angka 1 ini. Jadi 1 ditambah 2 kemudian dibagi X yang di bawah juga kita tulis lagi dengan angka 1 di sini. Yang pertama 1 dikurang 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama dengan 1 ditambah 2, itu sama dengan 3. 3 dibagi 1 dikurangi 4, jawabannya adalah min 3. Nah, belum cukup sampai di sini karena 3 dibagi 3 ini masih bisa, atau dengan 3 dibagi min 3. Nah, positif dibagi negatif, hasilnya adalah tetap negatif. Jadi 3 dibagi min 3 adalah sama dengan 1. Nah, ini dia jawabannya. Jadi jawaban dari limit x plus 2 per x min 4 x mendekati 1 adalah jawabannya min 1. Oke, kita langsung saja masuk ke rumus yang kedua dari perhitungan proses penyelesaian itu limit fungsi aljabar x mendekati a. Rumus yang kedua itu ada pemfaktoran. Nah, yang pertama tadi itu adalah substitusi langsung, yaitu dengan cara memasukkan x yang di bawah ini ke dalam x yang di atas ini. Nah, bagaimana dengan rumus yang kedua ini? Mari kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini kita sudah mempunyai limit fungsi. Yang pertama itu limit x kuadrat min 4 dibagi x plus 2 x mendekati 2. Nah, cara menghitungnya atau cara menjelaskan menjabarkannya itu seperti ini. Yang pertama, kita tulis di bawahnya sini jawab sama dengan, kita tulis lagi soalnya di sini. Ada limit x kuadrat min 4 dibagi x plus 2 x mendekati 2. Nah, sama ya, limit x kuadrat min 4 dibagi x plus 2 x mendekati 2. Caranya, yang pertama kita masukkan dulu x yang di bawah ini atau x yang ini diganti dengan angka 2 ini. Terus langsung aja ke samping. Sini sama dengan 1
sama dengan X kuadrat ini kita ganti dengan 2, yaitu dengan menjadi 2 pangkat 2 seperti ini dikurang 4 dibagi X yang di bawah ini diganti juga menjadi 2. Jadi 2 ditambah 2. Nah, oke. Sorry. Ini bukan ditambah. Yaitu dikurang ya. Sorry. Saya gagal fokus. Nah, ini dikurang ya, bukan ditambah. Sorry. Oke, maaf ya. Ini sambil kita nunggu kering. Nah, ini dikurang. Oke, dikurang. Nah, jadi di sampingnya lagi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 4 dibagi 2 dikurang 2 2 dikurang 2. Oke, di sini sama dengan 4 dikurangi 4 0 per 0. Oke. Nah, kalau sudah mencapai seperti ini 0 per 0 baru kita faktorkan, karena salah satu syarat dari rumus pemfaktoran ini adalah jika hasilnya 0 per 0. Bagaimana cara pemfaktorannya? Yuk, langsung aja di bawahnya di sini kita tulis lagi di sini limit, kita tulis lagi di sini limit X mendekati 2. Nah, kita masukkan faktornya. Nah, di sini karena di sini X plus 2, maka kita tulis di sini menjadi dalam kurung X min 2. Nah, kenapa di sini min? Karena di bawahnya sudah positif. Nah, maka di sini harus diawali dengan X min 2. Begitu pula nanti sebaliknya. Jika di sini negatif, maka di sini harus positif yang pertama. Kemudian dikali dalam kurung X plus 2. Nah, seperti ini. Kemudian dibagi dengan X min 2 lagi. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Menyederhanakannya seperti ini. Tinggal kita coret saja. Ini antara X min 2 dikali X plus 2 dibagi X min 2. Nah, yang kita coret itu adalah bilangan yang sama. X min 2 dicoret dengan X min 2 dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah limit X mendekati 2 itu X dalam kurung X plus 2. Apakah sudah selesai? Nah, di sini belum selesai. Kemudian di bawahnya masih kita masukkan lagi di sini. X kita ganti dengan 2. Yaitu sini sama dengan X yang ini kita ganti dengan 2 yang ini, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, oke. Jadi hasil dari perhitungan limit X kuadrat min 4 dibagi X min 2 X mendekati 2 itu setelah difaktorkan hasilnya menjadi 4. Oke, kita masuk lagi ke rumus yang ketiga dari limit fungsi aljabar yang tadi. Rumus yang ketiga itu adalah mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, sini kita sudah punya contoh. Contohnya limit 4x kuadrat dibagi 3 dikurang akar dari x kuadrat plus 5 x mendekati 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, langsung aja.
Langsung aja di bawah di sini sama dengan, kita ganti dulu X ini dengan X yang ini kita ganti dengan angka 2. Jadi di sini 4 dikurang 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dibagi 3 dikurang akar X-nya kita ganti 2 menjadi 2 pangkat 2 ditambah 5. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita sama dengankan menjadi 4 dikurang 2 di pangkat 2, yaitu menjadi 4, yaitu 4. Nah, 4 min 4. Kemudian dibagi 3, kita tulis 3 dikurang. Nah, sini kita jabarkan ini 2 pangkat 2 adalah 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 3 dikurang akar dari 9. Nah, 4 dikurang 4 dibagi 3 dikurang akar dari 9 sama saja dengan bilangan 0 per 0. Oke. Wow, besar sekali ya ini nolnya yang di bawah. Nah, jika sudah masuk ke hasil 0 per 0 ini, kita kalikan dengan bilangan sekawan. Bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya seperti ini. Kita tulis lagi soalnya di bawahnya sini. Kita tulis lim 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 dikurang akar dari X kuadrat ditambah 5. Sini kita tulis X mendekati 2. Nah, ini sudah ditulis soalnya seperti ini. Kita kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, bilangan sekawan itu adalah dengan cara menaikkan bilangan yang ada di bawah ini. Dengan kita tulis kali di sini caranya 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Nah, kemudian dibagi, kita tulis lagi sama seperti yang di atas ini, 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Nah, kenapa di sini positif dan di sini negatif? Karena bilangan sekawan itu adalah bilangan yang sama dengan bilangan yang ada di bawahnya ini atau yang disebut dengan penyebut. Nah, jika di sini tandanya negatif, maka di sini harus diganti dengan positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika di sini positif, maka di sini harus dengan tanda yang negatif. Nah, oke. Setelah jadi seperti ini, kita mempunyai jika kita sudah sampai di sini, kita kalikan yang atas dengan yang dan juga yang bawah. Kita tulis lagi di sini limit X mendekati 2. Kita tulis di sini dalam kurung 4 min X kuadrat. Nah, bilangan yang atas ini tidak usah dikalikan dengan yang ini. Jadi kita cukup tulis saja dalam kurung seperti ini. Kita tulis dalam buka kurung 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5 tutup kurung. Nah, dibagi. Nah, baru yang ini kita kalikan karena sama ya bilangannya. Nah, yang pertama
3 dikali 3. Kita tulis di sini 9. Nah, kemudian ini min akar dari x kuadrat ditambah 5 dikali dengan positif akar dari x kuadrat ditambah 5. Nah, cara mengalihkannya itu gampang saja. Jika ada akar dikali akar, akar jadi hilang. Jadi di sini min dikali positif, tandanya tetap min. Oke, di sini min. Nah, akar dikali akar, akarnya jadi hilang. Jadi kita tulis saja x kuadrat ditambah 5. Nah, belum selesai sampai sini. Kita kemudian kita kecilkan lagi yang di bawahnya ini. Kita tulis ini limit x mendekati 2. Kita tulis lagi di sini dalam kurung 4 min x kuadrat tutup kurung kali 3 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5 kurung dibagi. Nah, 9 dikurangi 5 itu adalah 4. Oke, kita tulis di sini. Buka kurung 4 ini min x kuadrat. Nah, jadi jika sudah sampai seperti ini, kita sederhanakan dengan cara kita mencoret ini. 4x kuadrat kita coret dan 4x kuadrat kita coret. Nah, jadi kita sudah ada hasil dari limit 3 plus akar dari x kuadrat plus 5. Kemudian bawahnya langsung saja kita tulis limit x mendekati 2 3 plus akar dari x kuadrat plus 5. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita ganti x kuadrat ini menjadi angka 2 ini. Yuk, langsung aja kita masukkan sama dengan 3 ditambah akar dari x kuadrat ini, kita ganti angkanya menjadi 2, yaitu 2 kuadrat ditambah 5. Nah, ya, sudah seperti ini, sama dengan 3 ditambah 2 pangkat 4 2 dipangkatkan 2 ditambah 5, itu tulis akar 2 pangkat 2 4 ditambah 5. Nah, sama dengan 3 ditambah akar dari 4 tambah 5 9. 3 ditambah akar dari 9 itu adalah 3, sama dengan 3 tambah 3 6. Nah, oke, sudah sampai sini. Nah, jadi hasil dari limit x mendekati 2 4 min x kuadrat dibagi 3 dikurang akar dari x kuadrat plus 5 adalah 6, ya, dengan cara atau dengan memakai rumus pemfaktoran. Dengan rumus mengalihkan dengan sekawan maksudnya. Oke, semuanya langsung kita masuk ke latihan, ya. Di sini kita sudah memiliki 3 soal yang dengan rumus yang berbeda-beda. Di sini yang nomor 1 yang pertama ada limit 4x dikurang 2 x mendekati 3. Yang kedua ada limit x kuadrat min 16 dibagi x min 4 x mendekati 4. Nah, yang ketiga ada limit 1 dikurang x kuadrat dibagi 2 min akar dari x kuadrat plus 3 x mendekati 1. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke jawaban yang nomor 1. Kita tulis di sini jawaban Nah, jawaban yang pertama nomor 1. Kita tulis lagi soalnya. Limit
dalam kurung 4x min 2 tutup kurung x mendekati 3. Langsung di bawahnya sama dengan kita masukkan x, kita ganti dengan angka 3 ini. Jadi tutup kurung, buka kurung 4 dikali 3 dikurang 2. Nah, seperti ini ya. Ini langsung saja sama dengan 4 dikali 3 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, jadi limit 4x dikurangi 2x mendekati 3 sama dengan 10. Yang kedua, soal yang kedua kita memiliki limit x kuadrat min 16 dibagi x min 4x mendekati 4. Oke, caranya seperti ini yang kedua. Kita tulis lagi soalnya. Sini limit atau lim x kuadrat min 16 dibagi x min 4 x mendekati 4. Nah, oke, jika sudah kita ganti x-nya dengan angka 4 bawahnya. Langsung sama dengan kita ganti jadi angka 4 ini 4 pangkat 2 dikurangi 16 dibagi di sini x kita ganti lagi dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16, jadi 16 dikurangi 16 0. Ini bagi 4 dikurangi 4 sama dengan juga 0, jadi 0 per 0. Nah, jika sudah masuk ke 0 per 0 ini, kita kalikan dengan menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, oke, yang pertama langsung kita tulis dulu di sini limit. Terus di sini limit x mendekati 4. Kita tulis rumus pemfaktorannya. Yang pertama itu jadi karena di sini positif, kita tulis di sini jadi negatif. X min 4 tutup kurung dikali dengan x plus 4. Nah, kemudian kita bagi sini x min 4. X min 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita coret x min 4 dengan x min 4. Jadi kita sudah memiliki limit x mendekati 4 x plus 4 dan kurung x plus 4. Nah, sudah x yang ini kita ganti dengan angka 4 ini. Oke, kita masukkan sama dengan x berarti kita tulis dalam kurung x kita ganti 4 menjadi 4 ditambah 4 kurung sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, jadi limit x mendekati 4x kuadrat min 16 dibagi x min 4, jawabannya adalah 8. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu limit x mendekati 1 dengan 1 min x kuadrat dibagi 2 min akar dari x kuadrat plus 3. Langsung saja kita masukkan di sampingnya sama dengan semua x ini kita ganti dengan angka 1 yang ada di sini. Kita tulis 1 dikurang 1 pangkat 2 dibagi, kita tulis 2 dikurang akar dari x nya yang ini kita ganti dengan 1 pangkat 2 ditambah 3. Nah, sama dengan sampingnya lagi di sini 1 dikurangi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 per
Sini kita tulis lagi di sini 2. Nah, 1 pangkat 2 1 ditambah 3 yaitu 4. Jadi dikurang, kita tulis akar dari 4. Nah, ya. Sama dengan, jadi 1 dikurang 1 itu 0. 2 dikurangi akar dari 4 itu 0 juga. Jadi 0 per 0. Nah, ya, sudah jadi ini 0 per 0. Jadi langsung saja kita di bawahnya dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan. Kita tulis lagi soalnya di sini di bawah limit x mendekati 1 yaitu 1 min x kuadrat dibagi 2 min akar dari x kuadrat plus 3. Nah, langsung saja kita kalikan dengan bilangan sekawan. Ingat, jika di sini negatif, maka sekawan yang ada di sini harus kita tulis dengan bilangan yang positif. Kalau di sini negatif, ya kita tulis di sini positif. Jadi 2 ditambah akar dari x kuadrat plus 3 dibagi sama, kita tulis 2 plus akar dari x kuadrat plus 3. Kemudian kita kalikan, kita tulis lagi di sini limit x menuju 1. Kita tulis di sini tutup buka kurung 1 min x kuadrat tutup kurung dikali di sini jadi buka kurung 2 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 3 tutup kurung ini bagi. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Tulis di sini 4. Akar dikali akar, akarnya hilang, jadi min dikali positif hasilnya min. Akar dikali akar, akarnya hilang, jadi x kuadrat ditambah 3. Nah, ya, jika sudah masuk seperti ini, kita tulis lagi di bawahnya sini limit x menuju 1 kita di sini kita tulis lagi di sini 1 min x kuadrat, kita tulis lagi sini buka kurung 1 min x kuadrat tutup kurung buka kurung 2 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 3 dibagi kok miring ya, dibagi di sini 4 dikurangi 3 yaitu 1. Jadi 1 min x kuadrat ini x kuadrat. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 1 min x kuadrat dengan 1 min x kuadrat. Jadi kita coret saja, coret dan coret. Kita sudah coret ini, jadi kita hanya memiliki limit x menuju 1 yaitu 2 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 3. Nah, jika sudah sampai seperti ini, langsung saja kita masukkan x yang ini kita ganti dengan angka 1. Jadi bawahnya sama dengan 2 ditambah akar dari x kuadrat, kita ganti x yang menjadi angka 1 menjadi 1 kuadrat ditambah 3 sama dengan 2 ditambah akar 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 3. Ini sama dengan 2 tambah akar dari 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi sama dengan 2 ditambah akar dari 4 berapa? Akar dari 4 itu 2. Nah, sama dengan 4. Nah, selesai. Jadi
hasil dari limit x menuju 1 min x kuadrat dibagi 2 min akar dari x kuadrat plus 3 itu sama dengan 1. Oke, itulah tadi teman-teman semua perhitungan penyelesaian limit fungsi aljabar dengan menggunakan rumus substitusi langsung, pemfaktoran, dan juga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya yang sedalam-sedalamnya apabila jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, dan juga apabila ada tulisan saya yang kurang jelas, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.